Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat berjumpa dengan saya Saiful, mahasiswa Teknik Elektro kelas PJJ Online Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIM 22122122037. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan antara TCP atau Transmission Control Protocol dengan UDP atau User Datagram Protocol. Mari kita mulai. TCP digunakan untuk mengirim dan menerima data. Ia adalah salah satu protokol utama yang digunakan dalam jaringan TCP/IP. Protokol ini adalah bersifat connection oriented, yang artinya harus ada pengakuan terhadap sessionnya terlebih dahulu sebelum dua komputer dapat berkomunikasi atau mengirim data. Connection Oriented Transfer Protocol menyediakan transport dari source port ke destination port. Pengakuan session dilakukan melalui mekanisme three-way handshake atau metode 3 cara jabat tangan. Jika mekanisme three-way handshake ini gagal dilakukan, maka pengiriman data akan dibatalkan dan biasanya akan muncul pesan error. Berikut ini adalah ilustrasi bagaimana three-way handshake dilakukan. Langkah pertama, komputer pengirim pesan akan lebih dahulu mengirimkan sebuah paket data yang disebut dengan SYN atau synchronization. Kemudian langkah kedua, komputer penerima merespon dengan mengirim tanda balik kepada komputer pengirim dan pesan tanda terima ini disebut dengan SYN-ACK atau synchronization acknowledge. Dan langkah ketiga merupakan langkah terakhir. Komputer pengirim yang menerima SYN-ACK akan merespon balik dengan mengirimkan paket ACK receive atau acknowledge receive. Setelah 3 langkah tersebut selesai, barulah pengiriman data dapat dilakukan. Mekanisme three-way handshake ini akan menjamin pengiriman data agar dapat diterima secara utuh. Kemudian berikutnya adalah contoh-contoh protokol yang menggunakan mekanisme three-way handshake. Di antaranya adalah protokol untuk web, yaitu HTTP dan HTTPS. Kemudian ada protokol untuk email, SMTP, IMAP, atau POP3. Kemudian FTP, File Transfer Protocol. Kemudian ada juga Telnet dan juga Secure Shell. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas tentang User Datagram Protocol atau UDP. UDP ini memiliki tujuan yang sama dengan TCP, yaitu mengirimkan dan menerima data. Namun, perbedaannya adalah bahwa UDP ini bersifat connectionless oriented. Artinya protokol ini tidak dapat memiliki session, baik itu session pengiriman ataupun session penerimaan. Dan tidak menggaransi pengiriman data apakah data diterima atau tidak, atau disebut mekanisme fire and forget. UDP juga tidak menyediakan mekanisme flow control, yaitu di mana ketika dua data dikirimkan secara bersamaan, maka tidak dapat dipastikan data yang mana yang akan terlebih dahulu diterima. Dan karena UDP ini tidak peduli apakah datanya diterima atau tidak, maka protokol UDP dapat berjalan lebih cepat dibandingkan dengan protokol TCP. Kemudian, berikut adalah ilustrasi dari bagaimana protokol UDP bekerja. Ketika komputer pengiriman data menggunakan protokol UDP, maka protokol ini tidak peduli apakah data diterima atau tidak oleh yang lain. Ini sebabnya protokol UDP juga disebut sebagai protokol fire and forget. Dengan kata lain, kirim cepat dan lupakan. Berikut adalah beberapa contoh protokol yang menggunakan User Datagram Protocol. UDP ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi. Misalnya adalah aplikasi untuk streaming video, kemudian game online, juga untuk VoIP, dan contoh lainnya adalah Network Time Protocol atau NTP, kemudian DNS atau Domain Name Service, kemudian TFTP atau Trivial File Transfer Protocol. Ini berbeda dengan FTP yang menggunakan protokol TCP, sementara TFTP menggunakan protokol UDP. Dan kemudian juga ada DHCP
atau Dynamic Host Configuration Protocol. Kemudian sebagai informasi tambahan, protokol TCP dan UDP ini berada pada layer keempat atau transfer pada OSI model dan berada pada layer ketiga atau transfer pada TCP IP model. UDP dan TCP menggunakan port untuk identifikasi aplikasi. Address global unik pada transport layer untuk UDP dan TCP adalah suatu tuple IP address dan port number. Ada 65.535 UDP port per host. Sebuah port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP, sehingga port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit, 2 byte yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan ke dalam port TCP dan port UDP. Karena memiliki 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.536 buah. Dilihat dari penomorannya, port UDP dan TCP dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah well-known port, yang pada awalnya berkisar antara 0 hingga 255, tapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Beberapa di antara port-port yang berada dalam range well-known port masih belum ditetapkan dan direservasikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada di masa depan. Well-known port didefinisikan dalam RFC 1060. Yang kedua adalah registered port. Port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA, tapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port yang sama. Range register port berkisar dari 1024 hingga 49.151 dan beberapa port diantaranya adalah dynamically assigned port. Kemudian yang ketiga adalah dynamically assigned port, merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Dynamically assigned port berkisar dari 1024 hingga 65.536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Kemudian sebagai penutup adalah merupakan kesimpulan dari pembahasan ini. Protokol TCP dan UDP sama-sama digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data. TCP atau Transmission Control Protocol bersifat connection oriented. Dia menjamin data akan dikirim dan diterima secara utuh melalui mekanisme three-way handshake. Kemudian UDP atau User Datagram Protocol ini bersifat connectionless oriented. Dia tidak menjamin data apakah diterima secara utuh atau disebut juga sebagai protokol fire and forget. Dan kemudian UDP dapat mengirimkan data lebih cepat daripada protokol TCP. Baik, itu adalah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.